Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rencang satu semua, selamat pagi dan tentunya kembali berjumpa dalam acara untuk program BDR atau belajar dari rumah, dan tentunya juga selamat berjumpa kembali dengan program ini melalui 107,81 FM Kabupaten Balare dan informasi sehat cerdas bermedia. Semoga kabar rencang satu pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini pada baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, dan juga bagi para siswa atau siswi SMKN 1 Cisarua tentunya alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini senang sekali juga kita berkesempatan untuk memfasilitasi dunia pendidikan, dan tentunya yang sudah beberapa bulan anak-anak sekolah tidak bisa bertatap muka ya, dan tentunya juga nanti saya belum perkenalkan saya belum angkat ya, dan kebetulan kita sudah di studio atau bersama narasumber kita dengan mata pelajaran pemeliharaan kelistrikan kendaraan ringan ya. Dicoba ada suaranya Pak. Serikan kendaraan dengan Ada ya. Silakan. Dan tentunya ini dengan untuk kelas 11. Betul, Kelas 11 dan bersama Bapak Taufik Rohman. Ya, saya Oh iya, yang ini. Ya. Dan yang satu Bapak siapa? Bapak Diwa Yuda ya, Bapak Diwa Yuda. Dan pada kesempatan kali ini bapak-bapak yang pada tampan ini rencang semua ini, aduh masih muda, energik gitu ya, masih energik muda gini, aduh hebat ya. Kabarnya selalu baik kan ya? Alhamdulillah ya, pada selalu baik, dan tentunya juga juga alhamdulillah kita sudah beberapa pertemuan dengan baik dengan sekolah-sekolah juga mengadakan program luring, dan karena memang ini situasi kita pandemi. ya situasi yang namanya pandemi COVID-19 ini Pak ya. Jadi mendukung program pemerintah, khususnya dari surat edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 15 tahun 2020 ya, tentang belajar dari rumah ya. Dan tentunya ini bapak-bapak di sini tenang saja Pak, jangan grogi. Kita santai aja untuk memberikan materi kepada anak-anak didik bapak sekalian ya. Baik siswa dan siswi juga di rumah, dan bisa langsung mendengarkan streaming kita itu di desktop PC-nya, bisa dilihat di 0823 11 10 77 10 78 itu langsung ada. Jadi untuk live streaming, dan juga nanti kita dokumentasi dan upload di YouTube ya, agar memang setiap pertemuan juga kita upload di YouTube agar anak-anak kita yang belum sempat mendengarkan atau hanya sekilas gitu, kurang paham, itu bisa diulang lagi nanti. Udah pada tahu lah semua siswa dan siswi SMKN 1 Cisarua, YouTube channelnya udah tahu pasti ya, satu channel langganan ya. Langganan itu pasti setiap kita mengadakan program. Silakan bapak-bapak di sini untuk memulai materi kita, dan kebetulan sekarang sudah pukul 9:15 ya di studio, untuk memberikan materi atau pelajaran kepada anak-anak atau siswa dan siswi yang kita cintai. Silakan Bapak ya. Mau dimulai dari siapa dulu? Silakan. Tenang aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Diwa Yuda Jepangistu, izin untuk sharing materi tentang kelistrikan bodi dan wiring. Mungkin pada materi awalnya, di kelistrikan kendaraan ringan itu dia memiliki beberapa komponen. Salah satunya adalah kabel dan konektor dan lain-lain. Nah, untuk kali ini saya akan membahas tentang jaringan kabel atau wiring harness. Jaringan kabel atau wiring harness adalah sekelompok kabel-kabel dan kawat yang masing-masing terisolasi, menghubungkan komponen-komponen yang melindungi komponen-komponen sirkuit dan sebagainya. Jadi, kabel ini fungsinya adalah menghubungkan antara satu komponen dengan komponen lainnya, komponen kelistrikan lainnya. Jadi antara komponen satu dengan komponen lain gitu ya, menghubungkannya Pak ya? Iya, dihubungkan dengan kabel. Jadi komponen-komponen kelistrikan itu berhubungan Pak satu sama lain gitu. Iya. Barangkali anak-anak belum tahu gitu ya. Ya. Tapi sebelum itu mungkin kita jelaskan dulu yang kenapa sih ada pelajaran kelistrikan dulu boleh, gitu ya. Boleh.
Kelistrikan itu kan PKKR itu singkatannya adalah perawatan kelistrikan kendaraan ringan. Ya, jadi dia kita fokusnya untuk memberikan materi tentang kelistrikan di kendaraan ringan, utamanya mobil roda 4, roda 4 gitu ya. Karena apa? Berbeda kelistrikan rumah dengan kelistrikan kendaraan ringan. Jadi jangan sampai nih siswa semua tahu kelistrikan rumah kemudian hubungkan ke kelistrikan kendaraan ringan. Ya, Nah, itu beda. Ya. Jadi jangan sampai nih kelistrikan mobil lampunya nggak nyala misalkan ya mobil itu kemudian dicolokkan ke listrik rumah ya itu beda karena listrik rumah itu sifatnya AC. Oh Ya, AC, sedangkan kelistrikan kendaraan ringan itu lebih DC dia, DC. Ya, direct current gitu. Betul. Nah, itu berbeda dan tidak bisa dihubungkan gitu. Tapi kalau antara kelistrikan kendaraan ya dengan kelistrikan kendaraan lainnya itu bisa. Masih bisa ya, Masih Pak, ya? bisa. Mirip-mirip dikit mungkin, Pak, ya. Dikit. Ya, itu jadi pembedanya adalah jenis arusnya. Oh, jenis arus. Jenis arusnya pembedanya antara kelistrikan kendaraan dengan kelistrikan rumah. Itu. Nah, kemudian kelistrikan itu dibagi di kendaraan itu beberapa sub. Berapa sub? Jadi antara kelistrikan lampu-lampu itu disebutnya kelistrikan bodi. Oh, gitu, Pak. Iya. Ya. Nah, berbeda dengan kelistrikan untuk engine. Untuk mesin, engine, gitu ya. Nah, itu khusus lagi. Nanti kelistrikan untuk engine atau electrical engine. Ya. Kemudian ada lagi itu aksesoris. Ya, kelistrikan aksesoris tambahan seperti radio di mobil, radio. TV di mobil. Nah, kemudian ada penghapus kaca. Tahu penghapus kaca kalau di hujan? Oh, wiper itu. Nah, wiper itu. Kalau udah bahasa bahasa mekaniknya itu wiper. Tapi kalau bahasa Indonesianya penghapus kaca. Ya, karena menghapus kaca kan? Oh ya, betul. Ketika hujan ngapus kaca gitu. Ngapus air di kaca mungkin. Ngapus air di kaca. Ya, kemudian ada Kalau AC, Pak, termasuk AC. AC terpisah. Oh, terpisah. Jadi kelistrikan AC, sistem AC. Oh, beda lagi. Beda lagi. Kemudian ada kelistrikan untuk aksesoris masih ya. Ini masih aksesoris. Itu door lock. Door lock. Oh, yang pakai remote itu ya, Pak, ya? Ya, remote kalau kita keluar mobil, kemudian ngunci mobil, bunyi tutut. Nah, itu door lock. Door lock. Kemudian ada lagi power window. Oh, yang buka kacanya yang dipencet-pencet itu ya, Pak, bukan yang dikerek. Ya, bukan yang diengkol. Kalau dolak biasanya diengkol. Ya, kalau ini itu yang untuk elektrik, penutup dan pembuka kaca elektrik itu namanya power window. Iya. Nah, jadi banyak jenisnya di kelistrikan yang untuk siswa TKR khususnya wajib tahu. Ya, wajib tahu gitu. Karena ya sifatnya itu adalah mata pelajaran produktif. Betul, Pak. Mata pelajaran produktif yang bidangnya gitu ya. Nah, itu. Nah, itu untuk dasarnya dulu. Jadi jenis-jenis kelistrikan yang akan kita pelajari itu nanti ke depan itu seperti itu. Nah, untuk mengarah ke sana itu ada jenis-jenis rangkaian kelistrikan. Jenis-jenis rangkaian kelistrikan. Jenis-jenis rangkaian kelistrikan. Jadi sebelum mengarah ke kabel nih, kabel gimana? Kalau kabel mungkin siswa tahu semua ya, yang menghubungkan antara listrik saklar, komponen kelistrikan ya dari saklar, kemudian ke lampu gitu ya. Itu mungkin sudah tahu. Tapi sebelum ke arah sana harus tahu dulu jenis rangkaiannya, jenis cara menghubungkannya gitu. Iya, Pak. Betul. Antara komponen satu dengan komponen lain ngehubunginnya gimana nih? Caranya gitu ya, Pak. Iya. Ada dua jenis rangkaian. Ya. Yang pertama itu adalah rangkaian paralel. Paralel. Ya, paralel dan ada rangkaian seri. Pembedanya apa? Pembedanya adalah dari sumber ke beban. Ke beban itu beda cara menghubungkannya.
Kalau paralel itu antara dua beban ya dengan dihubungkan antara positif dan negatifnya sama gitu. Contoh lampu ada positif ada negatif. Iya, betul. Kalau DC pasti ada. Ya, Iya. kalau arus DC pasti ada positif ada negatif. Nah, itu positifnya beban positif dihubungkan dengan beban positif. Ya. Beban negatif dihubungkan dengan beban negatif, Negatif. itu disebut paralel. Kemudian dihubungkan ke baterai, itu disebut paralel. Kok itu disebut paralel? Disebut paralel. Ya. Kalau yang serinya seperti Kalau apa, yang Pak? serinya itu dari baterai positif kemudian ke beban positif, kemudian beban negatifnya ke beban positif lagi antara dua beban itu. Oh, jadi bebannya ada dua mungkin, Pak, Tersambung ya, bebannya ada Bebannya dua tersambung gitu. Itu disebutnya rangkaian seri gitu. Itu antara dua beban ya. Ya, Kalau dua satu beban mah rangkaian sederhana, itu tinggal positif dengan negatif saja. Sama aja, Nyala gitu. sama aja gitu. Kalau misal Pak, keuntungannya dari paralel dan keuntungannya dari seri itu apa, Pak? Beda ini bebannya. Beda beban baterainya nanti yang dikonsumsi oleh lampu atau beban itu, oleh beban seperti lampu dan lainnya itu beda konsumsinya. Itu ada perhitungannya lagi. Nanti itu nanti dibahas ke berikutnya ya. Karena kita harus tahu dasarnya saja dulu. Oh iya. Jenis rangkaiannya saja dulu. Karena kalau kita nggak bahas langsung penggunaan bebannya itu terlalu rumit nanti kita yang jenisnya aja dulu. Nanti dari jenis rangkaian itu nanti masuk ke dalam jenis-jenis komponen, nama-nama komponen. Nama-nama komponennya. Gitu. Ya, contohnya dari komponen saklar. Saklar Ya, saklar kan. Kalau di mobil ketika menyalakan lampu mobil pasti ada yang harus diputar. Itu Ya. yang namanya saklar. Saklar untuk Ya, tuasnya. menyalakan dan mematikan mungkin ya, Pak. Ya, menyalakan dan bebannya. mematikan sistem kelistrikan yang di mobil gitu ya. Karena nggak bisa kita langsung ya mungkin sekarang udah modern, ada yang kita sebut nyala Sensor langsung, suara gitu sensor ya. suara itu udah ada, tapi untuk yang konvensional itu butuh saklar. Dan sensor suara itu juga termasuk dalam jenis saklar. Hanya triggernya itu atau pematiknya itu adalah suara. Kalau saklar mekanik itu yang seperti yang biasa kita pakai itu di kendaraan saat ini gitu ya. Saat ini yang kita sering pakai itu. Jadi harus digerakkan dulu baru nyala. Nah, itu saklar ya. jenis mekanik gitu. Ya. Nah, jadi itu masuk ke jenis kabel. Oh, iya, Jenis kabel kemudian jenis komponen yang pada sistem penghubung ya. Sistem penghubung itu adalah kabel. Ada jenis-jenis konektornya, Pak. Ya, konektornya. Nah, kemudian ada komponen lain seperti saklar. Nah, ini saklar. Saklar, ya. Saklar dulu. Jadi dari baterai di mobil itu pasti ada baterai dasarnya ya. Sumber arus dari kendaraan itu pasti ada baterai, Aki, ya. ya. Dari aki nanti akan terhubung ke saklar. Nah, saklar itu ada jenis-jenisnya juga. Kita bayangkan kalau di mobil ada saklar yang ketika menyalakan lampu kepala itu diputar dulu. Iya. Ya, di bawah setir itu. Ada bawah setir, betul. Bawah setir itu ketika naik kendaraan itu kita putar lampunya. Nah, itu adalah jenis saklar putar. Putar, betul. Jenis saklar putar yang ketika diputar itu baru menyala. Nah, itu apa sih yang pembedanya dengan saklar lain? Contohnya untuk penghapus kaca. Penghapus kaca kan kita harus tarik gitu, atau sen lampu tanda belok. Kita harus tarik. Iya. Nah, itu jenisnya beda lagi. Namanya saklar jenis tarik. Ungkit ya. Iya, saklar Ungkit ya. Nah, ungkit. Pembedanya apa ya, Pak Dewa? Secara komponen mungkin, Pak. Perbedaannya cara pemakaian juga. Saklar putar itu dia dihubungkannya oleh plat yang bundar. Jadi harus diputarkan, Pak.
Oh, Jadi harus diputarkan sehingga nanti terhubung antara konektor satu dan konektor lainnya. Contoh yang paling gampang ya, mungkin kalau susah membayangkan tuas lampu, kunci kontak Pak. oh iya, kunci kontak Kunci ya, kontak diputar atau, juga ya. atau ignition switch. Ignition switch. Nah, ya, itu diputar. nanti di dalamnya ada beberapa apa ya? Terminal namanya? ya. Terminal. Ya, ada logam Nah, itu ya, iya. kuningan itu ya. Ada beberapa terminal dan nanti kita bisa memilih di sana memutar apakah itu ke ignition atau ke start, ada juga ke aksesoris ya, itu nanti kita pilih di sana. Pilih diputarnya ini Ya, itu ya. dan bisa Itu milih. termasuk saklar putar ya, betul Saklar Pak putar. Dewa ya. Nah, kemudian kalau saklar untuk lampu sen termasuknya saklar apa ya Pak? Saklar tuas, Pak. Saklar tuas ya. Ya, saklar tuas. Saklar tuas. Nah, kalau saklar tuas tadi perbedaannya sama sebenarnya Di dalamnya ada terminalnya juga ada ya? terminalnya juga sama. Cuma Cuman caranya perbedaannya saja ya? cara kita Cara- menyalakannya beda gitu. Oh, cara menyalakannya yang beda ya. Jadi Kalau- kalau saklar tuas itu harus diungkit gitu ya. Harus diungkit. Di tuasnya digerak-gerakkan ke digerakkan, kanan, ya. ke kiri, ke depan, ke belakang. Contohnya saklar apa di mobil tuh lampu sen ya. Ada lampu sen. Kemudian- Setelah itu lampu jarak jauh, Pak. Lampu jarak. Oh iya, ungkit lampu ya, tembak tuas ya. diungkit juga. Kemudian apa lagi? Penghapus kaca Penghapus ya. kaca juga ada. Kemudian apa lagi? Udah ya? Ada di mobil. Kalau di mobil sepertinya sudah, Pak. Udah ya, nggak ada lagi ya yang di tuas itu ya. Iya. Kemudian saklar jenis apa lagi Pak di Pak? Kalau Ada di mobil. ada saklar tekan, Pak. Tekan. Ya, biasanya untuk lampu hazard. Biasanya Lampu ada. hazard, ya. Ada yang ditekan. Hazard tuh yang lampu sen semua nyala atau yang lampu kedip-kedip gitu? Lampu hazard itu biasanya lampu sen 4-4-nya menyala, Pak. Oh, 4-4-nya menyala. Lampu bahaya biasanya disebutnya. Oh, lampu bahaya ya. Jadi Iya. kalau misalkan mogok, Kita di pinggir tepi jalan, itu ya biar- harus nyalakan lampu biar- hazard ya. Biar kelihatan dimensi besar kendaraan kita itu seberapa. Itu kan dari sen satu ke sen lainnya kan gitu. Oh iya, jadi ujung-ujung kendaraan Nah, terlihat ya kelihatan, ketika dalam masalah mobilnya ya. Ya, betul, Pak. Gitu. Itu Itu biasanya ada yang ditekan, ada juga yang ditarik gitu, Pak. Oh iya itu saklar tekan ya Pak Ya, Dewa ya. Di mobil berarti ada di hazard, kemudian di apa lagi Pak Dewa? Saklar tekan itu yang seperti power window. Oh, fog lamp ya. Fog lamp, ya. Fog lamp juga pakai Ada yang ditekan. Tekan ya. Iya. Fog lamp itu lampu kabut ya. Lampu kabut, Lampu betul, kabut. Pak. Jadi ketika kita hujan besar, Ya. turun kabut Nah. agar bisa menembus Kabut kabutnya. itu pakai fog pakai lamp. gitu. Selain dari lampu kepala ya. Lampu kepala, betul. Kemudian ada saklar ungkit. Nah, Ungkit. saklar ungkit ini mempunyai dua ujung. Dua ujung. Ya, kontak poinnya akan menutup saat ujung on ditekan. Contohnya mungkin kalau tambahan ya, aksesoris tambahan Iya. seperti lampu variasi gitu ya, itu pakai Betul. saklar ungkit kayak ya. Iya, biasanya Saklar pakai ungkit saklar ungkit. yang di on ditekan gitu, ujungnya salah satunya Iya, jongkit gitu ya. Jungkat-jungkit gitu, Pak. Jungkat-jungkit itu saklar ungkit ya Pak Dewa ya. Iya, betul. Itu jenis-jenis saklar ada lagi Pak Dewa nggak ada? Oh, Ada saklar temperatur, Pak. yang otomatis itu yang untuk Ya, jadi dia kalau temperatur itu dia saklarnya berfungsi ketika temperatur tertentu. temperatur tertentu. Ya, contohnya seperti di radiator kita ada namanya termostat, Pak. Termostat. Iya. Ya. iya. Jadi ketika kena panas, dia menerima tahanan. Ya. Nah, nanti konektornya dia menyentuh, saling Oh, bersentuhan. makanya itu kalau mobil panas itu langsung kipasnya nyala otomatis itu Ya, ya. betul. Itu pakai saklar temperatur ya. Temperatur ya. Yang saklar temperatur. Kemudian yang untuk temperatur panas itu yang kalau misalkan di mobil itu ada C, ada H di Di dashboard ya, di ya, dashboard betul, mobil di itu dashboard. ada C dan Ada H. H. Itu pakai saklar temperatur juga. Kalau ya, Kayak saklar temperatur cuma yang variasi ya, yang Ya. variabel ya. Jadi dia dia bisa mengukur pelan-pelan gitu, Pak, temperatur mesin dari ya. dingin sampai ke panas. Nah, kalau nggak ada itu mungkin repot kalau mesin panas kita nggak tahu Iya, kita nggak kondisinya. tahu kondisinya seperti apa. Tiba-tiba berasap saja kan, repot ya. Overheat, ya. Itu fungsi dari saklar temperatur. Iya. Kemudian ada
saklar. pengukur tekanan, Pak. Contohnya itu di Contohnya biasanya kita ada di komponen pelumasan, Pak. pelumasan. Iya, ada dia sensor tekanan oli atau oil pressure switch. Tujuannya apa, Pak? Tujuannya itu ketika kita si saringan itu misal mampat atau saluran Olinya pelumasan itu mampat, jadi otomatis kan ada tekanan berlebih di sana, Pak. Oh, iya, iya. Jadi Ketahuan ya. Ya, kalau jadi- ada komponen mesin yang mampet olinya atau saluran saringan olinya mampet, itu Betul. bisa kelihatan dari oil pressure switch. Oh iya, oil pressure Iya. itu saklar oli itu ya. ya saklar olinya. Jadi berdasarkan tekanan. Kalau Tekanan, tekanannya betul. tinggi, berarti saklar olinya berfungsi untuk menyalakan indikator di Di dashboard, Pak. di dashboard. Jadi Iya. merah gitu ya. Ada merah, biasanya ada lambang olinya gitu. Oh, lambang oli merah, itu Merah berarti menyala. mampet olinya. Ya, betul. Gitu. Gitu. Kemudian ada saklar relay. Ya. Saklar relay ya. Itu yang Relay. saklar untuk jenis magnetik ya. Yang Magnetis, betul. yang ketika dikasih arus dia terhubung gitu ya. Terhubung. Jadi kalau ada tek-tek gitu di Ya. dalam kendaraan itu saklar relay ya. Betul, relay, Pak. Itu secara istilahnya kita tidak menyentuhnya secara langsung gitu, Pak, menyalakannya. Oh, nggak pakai mekanik, Iya, nggak pakai pakai mekanik. tangan Iya, gitu ya. nggak pakai tangan, Dinyalakannya itu saklar jenis Relay. relay. Nah, Kemudian ada lagi, udah cukup. Udah, cukup, Itu Pak. saklar itu ya. Jadi ada berapa, Pak Dewa, saklar tuh? ada saklar putar, saklar putar. 1, ada Saklar saklar tekan. tekan, 2, ada saklar ungkit, 3, ada saklar tuas, 4, ada saklar temperatur, 5, ada saklar pengukur tekanan tadi, Ya. 6, dan ada relay, Ada relay, saklar relay ya. 7. 7. Wah, ada banyak ya. Saklar di Iya. mobil saja satu kendaraan itu bisa berapa jenis saklar ya. Nah, dari saklar baru dihubungkan menggunakan kabel nantinya. Ya, Dari kabel, Pak. aki dihubungkan menggunakan kabel ke saklar, kemudian ke komponen beban. Ya. Sebelum ke komponen beban, biasanya, Pak, kita ada pelindungnya dulu, Pak. Oh, ada pelindungnya. Atau namanya fuse. Fuse. Ya. Supaya apa itu, Pak Dewa? Jadi ketika ada konsleting atau apa ya namanya? Harus pendek. Arus pendek atau arus balik. Itu nanti yang terputusnya fuse-nya, Pak. Bukan sirkuitnya yang rusak. Bukan komponennya seluruh rangkaian yang rusak. Jadi fuse-nya itu secara otomatis ketika menerima arus berlebih, Harus berlebih. dia putus. Mengamankan Ya, jalur itu ya. Mengamankan jalurnya dengan cara Mengamankan jalur. putus dengan sendirinya gitu. Oh, jadi memutuskan otomatis gitu ya. Iya, betul, Pak. Itu yang warna gitu, yang fuse itu yang disebut fuse itu yang ada warna-warni itu di Iya, yang dalam warna-warni di dalam dashboard kita ada yang warna-warni, ada yang bentuknya merah, kotak gitu ya. kotak, ada yang bentuknya tabung gitu, Pak. Itu beda-beda juga. Beda-beda, Pak. Ada Kalau yang kotak itu apa bedanya dengan yang tabung itu? ada 4 komponen 4 tipe, Pak. Kalau Fuse itu. fuse itu Ada 4 ada yang tipe, ya. tipe blade, Blade yang itu yang panjang, dicabut itu? pipih, ya, pipih panjang. Dia punya kaki 2. Kakinya 2, Ya. Ada yang tipenya tabung atau cartridge cartridge tabung gitu. yang ada kacanya itu, Pak, yang di tengah. Ya. Ada kacanya itu. Ada yang tipe cartridge lagi yang kotak lebih besar, bentuknya persegi. Bentuknya persegi. Ada yang tipe link. Link. Iya, ada yang Tipe tipe, link. link gitu. Itu tipe link yang seperti apa, Pak? Jadi kabel. Kayak kabel lagi tapi dia ujungnya menghubungkan saja ya. Iya, menghubungkan satu sama lain gitu. Ya, yang sering di mobil saya lihat tuh yang ada ujungnya 2 itu. Itu Iya, jenis iya. apa, Pak? Itu tipe blade, Pak. Tipe blade. Iya. Oh. Kalau tipe blade itu ada macam-macam lagi, Pak, warnanya. Oh, macam-macam lagi ya. Iya, ada macam-macam lagi warnanya. Kalau saya sering lihat di mobil tua itu yang model tabung gitu, berarti itu tipe Cartridge yang tabung. tipe cartridge yang tabung. Oh, cartridge yang tabung itu ya. Iya. Itu yang mobil tua ya Iya, biasanya. mobil-mobil lama. Mobil lama Mobil-mobil itu lama ada. Tapi sekarang mah banyak yang pakainya ini ya, yang tipe blade ya. Iya, betul. Nah, macam kalau yang tabung mah nggak ada warnanya ya. Iya, nggak ada, Pak, nggak ada warnanya. Tapi ada tulisannya kan. Ada di situ. tulisannya tahanannya, ampernya berapa? Maksimal ampernya Iya, ya. maksimal ampernya Jadi maksimal berapa. yang bisa dilalui oleh tipe fuse itu segitu gitu ya. Iya. Kalau lebih dari
Itu ada angkanya kan 10 A. Iya, 10 ampere misal. Itu 10 ampere artinya. Iya, 10 ampere. Berarti yang bisa dilalui itu hanya 10 Ampere. Hanya 10 ampere ya. Ketika berlebih, dia putus, Pak. Putus. Iya, karena tidak bisa menahan panas yang berlebih kan berarti. Nggak bisa nyambung lagi itu. Kalau udah Nggak putus. bisa, Pak. Oh. Nggak bisa nyambung Nggak bisa lagi. nyambung lagi ya. Iya, kita harus ganti, Pak. Oh, harus ganti fuse-nya ya. Nggak bisa ganti nyambung lagi. fuse-nya. Nggak bisa nyambung lagi kalau udah. Kalau yang sekarang itu banyaknya tipe blade ya. Iya, tipe blade, betul, Tipe Pak. blade. Blade itu pisau ya. Pisau. Jadi, bentuknya pipih pipih. seperti pisau. Pisau dicolok gitu ya, ditancapkan itu ya. Ditancapkan gitu. Dia punya 2 kaki. Nah, itu warna-warni tujuannya apa Pak Diba? Warna-warninya itu tujuannya Supaya indah. supaya warna-warni seperti pelangi. Enggak ya? Enggak, itu tujuannya untuk membedakan ampernya tadi, Pak. Ukurannya? Ukuran ampernya tadi. Oh, jadi Gitu. kita nggak bisa asal colokan warna saja itu. Nggak bisa. Saya kalau misalnya warna biru, colokan warna biru. Nggak boleh ya? Nggak boleh, Pak. Gitu. Nantinya imbasnya apa dong itu? Kalau misal ampernya berbeda, Pak. Ya. Nah, itu tadi ketika suatu sirkuit atau suatu rangkaian hanya bisa dia hanya 5 ampere gitu, 5 ampere? kita pasang yang 10 ampere, fuse-nya yang 10 ampere. Ketika dia ada arus balik tadi kan, misal arus baliknya cuma 6 ampere nih, harusnya dia kan terputus, Pak, fuse-nya karena dia tadi 5 ampere. Ya, harusnya terputus. Harusnya 5. Ya, tapi harusnya dilalui 6. 6. Nah, gitu kita pakai fuse-nya yang 10. Berarti kan belum terdeteksi putus nih sama si fuse-nya nih. Oh iya, masih aman gitu ya. Ya, kata fuse-nya. Padahal rangkaiannya sudah panas. Sudah gitu. panas. Jadi kemungkinan yang rusaknya Rangkaiannya gitu. Kabelnya kayak itu. Kabelnya yang mulai kebakar ya? Iya, betul. Oh, gitu. Jadi itu nggak boleh asal kita tancapkan aja ya. Iya. Ya, saya suka warna kuning, tancapkan warna kuning ya. Iya, Gitu. nggak boleh, Pak, harus ada sesuai dengan ukurannya gitu. Nah, kalau misalkan itu kan harusnya misalkan warna apa ya? Putih. Kan ada yang warna putih ya? Iya. Warna putih itu berapa ampere? Kalau untuk warna putih itu biasanya 25 ampere, Pak. 25 ampere. Iya, yang bening, putih bening itu ya, Pak. Iya, yang putih bening itu pasti 25 ampere ya. Pasti 25 Pasti ampere. 25 ampere. Gak ada yang putih bening kemudian warnanya ukurannya 10 ampere gitu, nggak ada ya. Seharusnya tidak ada, Pak. Ya nggak ada. Pabrikan pasti nggak dibikin ya. itu udah standar itu ya. Iya, sudah standar. Ya, jadi yang putih bening itu 25 ampere. Kemudian kalau saya masukkan fuse yang warna merah. Ya. Yang warna merah, iya. Yang warna merah itu kan ada ya, warna merah. Ada, yang itu 10 ampere. 10 ampere. Iya. 10 ampere. Nah, kalau misalkan harusnya warna putih, kemudian saya colokkan warna merah karena saya suka warna merah. Iya. Ya. Kemudian apa nanti imbasnya? Ketika dinyalakan langsung putus, Pak. Oh, langsung fuse-nya. putus? Iya, karena dia kurang Ya. kurang bisa menahan beban yang 25 ampere tadi harusnya kan ya. Oh, ya jadi yang harusnya dia batas maksimumnya 25 ampere dilewati. Iya. Saya pasang yang 10 ampere, Iya. jadi langsung putus. Langsung putus, Pak. Karena menganggapnya itu lebih ya, harusnya lebih lewatnya lebih ya. gitu ya. Gitu. Oke, menarik sekali ini buat anak-anak siswa juga ya, Pak ya. Iya. Jadi jangan sampai asal suka warnanya doang. Harus dilihat berarti angkanya berapa ampere yang harus sesuai ininya. Baik Pak Taufik dan Pak Diwa, kita break dulu ya. Kita break dulu sebentar. Ada pesan-pesan di depan tentunya yang harus lewat dulu, dan kita nanti setelah pesan-pesan di depan kita lanjutkan kembali. Siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ule Sulaiman, Kepala SMK Negeri 1 Cisarua, mengucapkan terima kasih kepada Radio 1HU FM Bandung Barat yang telah memfasilitasi program belajar dari rumah melalui siaran Radio 1HU FM Bandung Barat. Semoga program ini dapat menjadikan solusi untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Cisarua di masa pandemi COVID-19. Warna-warni amang lulumpatan mun
Kabupaten Bandung Barat terletak di antara 6,373 derajat sampai dengan 7,131 derajat lintang selatan dan 107,110 sampai dengan 107,440 derajat bujur timur. Secara administratif, Kabupaten Bandung Barat mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Cianjur, Purwakarta, dan Kabupaten Subang. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung dan Kabupaten Cianjur. Sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur. Dengan luas wilayah 1.305,77 km persegi atau 130.577,40 hektar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ule Sulaiman, Kepala SMK Negeri 1 Cisarua, mengucapkan terima kasih kepada Radio 1 FM Bandung Barat
yang telah memfasilitasi program belajar dari rumah melalui siaran radio 1HU FM Bandung Barat. Semoga program ini dapat menjadikan solusi untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Cisarua di masa pandemi COVID-19. Ya, 107,8 Radio 1 FM Bandung Barat. Informasi sehat cerdas bermedia masih dalam program khusus Ayo Belajar di Satu atau Belajar dari Rumah, ini program BDR, dan masih juga bersama Bapak Taufik dan Bapak Diwa mengenai pembahasan buat siswa atau siswi kita di untuk kelas 11 ya. TKR. Silakan Bapak Diwa dan Bapak Taufik melanjutkan kembali materi-materi yang tadi kita sempat break untuk minum sejenak. Silakan Bapak. Ya, tadi kan sampai ke fuse ya. Fuse tadi, Pak. Fuse yang untuk pengaman itu ya. Iya, Pengaman. yang tadi 10 ampere Itu warna merah. Iya. Warna merah ya. Nah, ada lagi yang warna coklat. Coklat. Iya, coklat itu 7,5 ampere, Pak. 7,5 Brown, ampere ya. ya. Coklat itu 7,5 ampere. Kalau ada lagi, saya pernah lihat itu warna kuning. Kalau warna kuning itu 20 ampere, Pak. 20 ampere. Iya, 20 ampere, khusus yang untuk 20 ampere. 20 ampere saja gitu ya. 20 ampere saja. Itu yang untuk tipe Kuning. blade. Betul, Blade. untuk tipe blade tadi. Ini kita bahas tipe blade dulu ya. Iya, tipe blade dulu. Ada kemudian yang warna coklat kekuning-kuningan ya. Iya. Coklatnya kuning. Agak ke kuning gitu, Pak. Nah, itu untuk yang kecil-kecil, Pak, 5 ampere saja. 5 ampere. Iya, untuk Jadi 5 kalau ampere lebih dari 5 ampere itu misalkan 5,5 ampere yang dilewati arusnya. yang itu arusnya ini rangkaiannya nih 5,5 ampere gitu, Pak ya. Iya. Iya. Berarti langsung putus. Iya, langsung putus. Ya. Karena Jadi dia- yang kuning agak coklat itu 5 ampere. 5 ampere. Warna coklat itu 7,5. 7,5 ampere. 7,5 ampere. Kalau yang warna merah 10 ampere. Tadi. Kemudian warna biru. Ada warna biru. Biru itu 15 ampere, Pak. 15 ampere. Iya. 15 ampere. Kemudian ada yang warna kuning tadi 20 20 ampere. Warna putih atau bening Putih bening tadi ada 25 ampere. 25 ampere. Kemudian ada warna hijau Iya, hijau itu 30 ampere, Pak. 30 ampere. Iya. Kemudian yang 40 ampere ada lagi? Yang 40 ampere beda lagi, Pak. Oh, beda lagi. fuse-nya. Oh, Beda jadi lagi fuse-nya. nggak ada tipe blade yang sampai 30 lebih. Nggak ada ya? Pak, nggak ada. Nggak ada. Iya. Nah, yang 30 lebih itu masuknya ke tipe yang besar ya? Besar yang cartridge-nya. ya tipe cartridge berarti ya. Ya berarti yang tipe cartridge itu sambungan dari tipe blade ya, khusus Iya, untuk khusus yang besar gitu, yang tegangannya tinggi-tinggi. Nah, jadi nahan kemampuan arusnya itu besar itu ya, yang tipe Betul. cartridge itu. Jadi tadi yang tipe blade itu hanya 5 ampere, Mulai dari 5 ampere, 5 ampere, 7,5 ampere, 10 ampere, 15 ampere, 20 ampere, 25 ampere, 30 ampere. 30 ampere ya. Maksimal 30 ampere. Maksimal 30 ampere dilalui ya. Iya, betul. Ya, itu warnanya tadi menyesuaikan. Iya, Ya. menyesuaikan sesuai Menyesuaikannya. dengan apa ukurannya ampernya Ya, tadi. jadi kita nggak bisa asal masukkan fuse saja Ya. di mobil atau Iya. di motor sama aja ya. Iya. Di motor juga kan ada ya. Iya, di motor juga sama, Pak, Oh, sama-sama. iya. Gitu. Nah, kalau yang tipe cartridge itu 30-nya kemudian berapa? Ada berapa aja tipenya? Kalau yang cartridge itu tuh kan berarti besar-besar. Iya, besar-besar, Pak. Biasanya dipakai di mana? Di mobil-mobil, Pak. Ada Mobil. mobil-mobil itu dia di depannya di fuse box. Oh, box fuse-nya ya, Iya. fuse box-nya itu Ada yang ukurannya besar-besar gitu. tujuannya mengamankan utama gitu ya. Jadi Iya. setelah baterai kemudian ke
tipe cartridge dulu ya, Iya, ke fuse dulu ya, iya, sebelum ke semua sistem di kendaraan. Iya, pokoknya sebelum kita masuk ke yang lainnya dari aki atau dari baterai itu ke fuse dulu. Fuse dulu untuk Iya, aman ya, untuk jadi supaya kalau ada pengaman. konslet dari baterai Iya. tidak kebakar semua. Iya, betul, Pak. Sering itu ada di berita itu kan ada unit mobil kebakaran, itu mungkin salah satunya karena Kelistrikannya, Pak. Betul. kelistrikannya konslet ya. Betul, kelistrikannya konslet gitu, Pak. Gitu. Karena pengamannya tidak betul-betul aman. ya. Iya, betul. Tadi asal warnanya bagus. Tidak sesuai dengan hitungannya ya. Iya, betul. Gitu. Kalau tipe cartridge ada warna apa aja Pak Dewa? Kalau tipe cartridge itu dia dari 30 ampere, Pak. Warnanya pink. 30 ampere warnanya pink. Pink. Berbeda dengan tadi yang tipe blade, 30 ampernya warna hijau. Oh iya. Ya kalau yang tipe cartridge warnanya pink. Kalau Warnanya yang pink. blade tipenya warnanya hijau ya. Hijau, betul. Kalau cartridge kemudian setelah 30 ampere ada 30, ada lagi, Pak, 40. 40 Langsung ampere. ke 40, iya. Itu warna Warnanya hijau, Pak. hijau. Hijau 40. Jadi kalau ampere. tipe cartridge hijaunya itu di 40, kalau tipe blade itu hijaunya itu 30 ya. 30, betul. Nah, jadi harus beda itu ya. Iya, jangan sampai tertukar. Gitu. Tapi kalau bisa ditukar gitu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Nggak bisa karena dudukannya beda ya. Kedudukannya beda, Kalau bentuknya tipe berbeda. bentukannya beda, kayak cartridge dengan tipe blade ya. Betul. Oh gitu. Kedudukannya beda. Iya. Kemudian ada lagi setelah 40 ampere sampai berapa ampere ini? Kalau tipe cartridge? Kalau tipe cartridge sampai 100 ampere, Pak. Oh 100 ampere itu ya. Iya, sampai 100 ampere. 100 ampere berarti bisa menghandle untuk arus 100 ampere 100 ya. ampere gitu. Lebih dari 100 ampere beda lagi tipenya ya. Beda lagi. Nggak ada lagi ya. Nggak ada lagi, Pak. Di kendaraan nggak ada yang sampai 100 ampere lebih ya. Nggak ada. Terlalu tinggi, terlalu panas nasi. Ya, kemudian setelah 40 ampere ada Ada 50 ampere, Pak. Warnanya merah. 50 ampere warna merah. Warna merah. Oh, tipe cartridge warna merah itu 50 ampere ya. 50 ampere, betul, Pak. Tipe cartridge ya. Cartridge. Tuh. Kemudian ada ada lagi yang 60 ampere. ada, Pak, yang 60 ampere itu Warna warnanya kuning. Kemudian ada warna hitam. Iya, betul. Ya, Ada 80 warna ampere. hitam, 80 ampere. Langsung naik ke 80 ampere gitu. 80 ampere untuk mengamankan arus sekitar 80 ampere gitu ya. Sekitar Lebih dari 80 80 ampere langsung putus. Putus, betul. Kemudian 100 ampere warna biru. Biru, betul. Nah, itu ada 6 ya. Ada 6. Iya, Tipe betul, cartridge itu ada 6. Ada 6, Warna pink, pink 30 Green. ampere, Ya. hijau pink, 40 hijau, ampere, merah, merah kuning, 50 ampere, kuning 60 ampere, hitam, 80 ampere, biru dan 100 biru. ampere. Oh, gitu. Jadi itu untuk pengamanan pertama di sistem kelistrikan di Sistem mobil ya. kelistrikan, betul, Pak. Gitu. Jadi ada tipe blade dan ada cartridge yang sering dipakai di mobil ya. gitu ya. Iya, betul, betul. Kalau di motor saya kira nggak pernah lihat ini yang tipe cartridge ya. Iya. Karena rata-rata penggunaannya hanya 5 sampai 10 ampere mungkin 5 ya. sampai 10, 15 mungkin 15 ya. ya, nggak lebih dari itu Iya. di motor ya. Di motor untuk sepeda motor. Motor. Kalau di mobil ada yang sampai 100 ya. Ada yang sampai 100, betul, Pak. Mobil off-road gitu yang butuh lampunya banyak Ya, kan itu. lampunya banyak. Akhirnya besar juga ya Iya, sampai betul. itu. Karena kan kalau di hutan kan gelap gulita mungkin. ya. Iya, kalau nggak ada kelistrikan di mobil kayaknya repot. Iya, kalau- repot kalau pakai senter. Jadi memang penting ya kelistrikan di kendaraan ringan, mobil itu utamanya untuk transportasi. Betul. Ya, gitu. Terutama untuk keselamatan Keselamatan kita ya. pengguna, betul, Pak. iya. Yang makainya. Iya, betul. Kemudian ada pengaman lagi ada circuit breaker ya. Iya, betul, Pak. Circuit breaker ini untuk mengamankan sirkuit jalur ya, jalur listrik. Ya, jalur jalur listrik listrikannya. secara suhu ya, secara suhunya. Jadi Betul. ketika listrik yang dilalui terlalu panas dia langsung putus otomatis. Iya, Gitu ya. betul. Putus otomatis supaya mengamankan sama seperti fuse mungkin, tapi hanya kalau fuse itu langsung putus tidak bisa nyambung lagi. Kalau circuit kalau breaker kita bisa ketika dingin bisa Balik lagi. nyambung gitu ya. Itu circuit breaker gitu. Ada fuse, ada circuit breaker. Bedanya itu
Kalau fuse Fuse putus ganti. putus sekali ya, Ya, langsung ganti. kita harus Kemudian mengganti dengan ukuran yang sama. ya yang sama pula ya. Ya. Kemudian Kalau circuit breaker. dia ketika hanya panas saja, Pak. Jadi ketika panas dia memutuskan arus. Dia ada satu komponen yang dia akan bengkok sendirinya. Diafragma itu ya. Diafragma. Diafragma. Nanti dia putus. Ya langsung nyambung lagi. Nanti kalau ketika dingin diafragmanya Dingin. lurus lagi dan nyambung lagi. Oh gitu. Nah berarti Pak Diwa kalau begini ada hitungannya dong ya untuk menentukan. Saya misalkan lampu depannya nih pengen terang, berarti kan ada wattnya tuh. Betul, ada wattnya. Berarti butuh hitungannya dong ya. Iya, betul, Pak. Ada hitungannya ya dari ini fuse yang dipakainya saya harus berapa. Misalkan saya pakai lampunya yang 100 watt misalkan. Iya. Berarti fuse-nya pakai berapa? Kalau tiba-tiba putus kan harus ada hitungannya ya. Iya, betul, harus ada hitungannya. Nggak bisa asal kayak tadi, Pak. Kayak tadi kalau asal warnanya bagus nih. Kita pakai, nggak bisa gitu, harus ada hitungannya juga. Gitu ya, harus ada hitungannya. Iya. Cara menentukannya berarti nanti saja mungkin ya, kita ini Iya. sudah waktunya sudah hampir habis. Paling kita bahas minggu depan. 2 minggu lagi ya berarti. Oh ya, ketemuan kita 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. 2 minggu lagi kita bahas tentang cara menghitung mungkin ya, cara menghitung untuk penggunaan fuse-nya. Oke, terima kasih ini buat Bapak Taufik dan Bapak Diwa yang telah memberikan materi buat anak-anak kita, tentunya anak-anak siswa kelas 11 ya, SMK 1 Cisarua. Dan kebetulan alhamdulillah ini waktunya sudah tinggal 2 menit di studio ya. Dan sekarang mungkin nanti untuk siswa-siswi juga atau siswa-siswa yang ingin atau yang belum paham ya mengenai materi yang telah disampaikan ya Pak ya, bisa langsung sama Bapak. Iya, paling nanti lewat langsung. Classroom bisa di kolom komentar, ataupun bisa chat WA ke saya, ya, secara PC, ya. Bagi yang belum atau siswa yang belum paham, bagi yang belum paham, ada yang pertanyaan, misalkan belum paham, aduh bagaimana tadi kelewat atau gimana. Dan tentunya juga nih terima kasih banyak Pak ya, buat Bapak Taufik dan juga Bapak Diwa yang telah mengisi atau ya sebagai saya belajar di satu waktu dalam program BDR ini, belajar dari rumah tentunya. Dan kita berharap Pak mudah-mudahan ini pandemi ini segera berakhir lah ya. Amin. Untuk agar anak-anak kita semua bisa bertatap muka kembali dalam lingkup kelas gitu ya Pak ya. Iya, betul. Dan yang pastinya juga ini bapak-bapak juga harus sehat. Amin. Iya itu ya. Itu yang paling pentingnya, bapak juga harus sehat ya. Agar bisa memberikan terus kita memberikan materi pembelajaran ya. Betul pembelajaran buat anak-anak didik kita. Iya, dan rencang semua terima kasih juga buat Anda yang ngasih menyimak untuk acara BDR atau di belajar di 1 melalui 107,8 1 FM Bandung Barat. Dan tentunya ya udah pada tahu, anak-anak siswa juga bisa menyimak melalui live streaming kita langsung di deskripsinya dan juga di YouTube channelnya nanti. Dan sekali lagi Bapak terima kasih sama-sama Taufik dan Bapak Dewa. Pasti, dan kita sangat mendukung sekali Pak dalam program ini, program belajar dari rumah ini kita mendukung sekali dalam alhamdulillah bisa terselenggara ya. Lingkungan ya, untuk siswa. Nah itu. Oke, dan kita pamit saja Pak ya untuk ini. Tentunya saya yang bertugas di ini dari Jalan Kolonel Masturi atas nomor 361 Cisarua Cimahi bersama Bapak Taufik dan Bapak Diwa. Iya, mengucapkan selamat siang dan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ule Sulaiman, Kepala SMK Negeri 1 Cisarua, mengucapkan terima kasih kepada Radio 1 FM Bandung Barat yang telah memfasilitasi program belajar dari rumah melalui siaran Radio 1 FM Bandung Barat. Semoga program ini dapat menjadikan solusi untuk siswa-siswi SMK Negeri 1 Cisarua di masa pandemi COVID-19.